Di sini kami melakukan research base yang berjudul klasifikasi batik menggunakan convolutional neural network. Sebelum melanjutkan presentasi, angka baiknya saya memperkenalkan kelompok di dalam kelompok ini. Yang pertama, Farrozi Pansuri dari kelas Ragnarok. Yang kedua, ada Susiyanti Purba dari kelas Fibonacci. Yang ketiga, ada Helena dari kelas Fibonacci. Yang keempat, ada Nur Fauzin dari kelas Snowdrop. Yang terakhir, ada Irfani Dwi Prasetyo dari kelas Snowdrop. Table of content kami yang pertama ada pendahuluan yang menjelaskan tentang berbagai hal tentang batik. Yang kedua ada kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, menjelaskan mengenai berbagai hal tentang batik. Apakah kalian tahu batik? Batik memiliki berbagai macam motif dan arti di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tetapi batik lebih dikenal di masyarakat Jawa. Banyaknya pola batik di Indonesia mengakibatkan sulitnya untuk mengidentifikasi motif, khususnya bagi masyarakat awam. Batik adalah simbol tradisionalisasi yang syarat dengan pengharapan dan doa, erat akan kebudayaan dan falsafah kehidupan, berkualitas estetik dan berfungsi sosial. Batik juga merupakan salah satu identitas dari budaya Indonesia dan merupakan warisan budaya yang telah diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi motif batik yaitu dengan melakukan klasifikasi gambar dalam batik berbasis komputer dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Selanjutnya, presentasi akan lanjutkan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Farrozi. Deteksi objek dengan menggunakan convolutional neural network merupakan pengenalan gambar secara luas. Untuk menentukan klasifikasi beberapa jenis batik yang ada, maka diperlukan suatu klasifikasi jenis-jenis batik berdasarkan daerah produksinya. Salah satu metode dalam melakukan pengklasifikasian gambar yaitu dengan menggunakan convolutional neural network atau yang sering dikenal dengan CNN. CNN sendiri merupakan kombinasi dari jaringan syaraf tiruan dan juga metode deep learning. Yang kedua, studi literatur. Rangkaian kegiatan yang memiliki referensi mengenai batik. Beberapa fakta tentang batik. Batik telah ada di dalam masyarakat Indonesia sejak pertengahan abad ke-18, khususnya masyarakat Jawa. Corak batik Nusantara merupakan berbagai pengaruh mulai dari kaligrafi Arab, karangan bunga Eropa, pionix Cina, bunga sakura Jepang, dan merak Hindia atau Persia. Saat ini sudah ada 23 provinsi di Indonesia yang memiliki ciri-ciri khas tersendiri, seperti Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Pada gambar di atas, secara umum lapisan pada CNN terdiri dari lapisan konvolusional, lapisan subsampling, dan lapisan output. Dalam lapisan konvolusional, setiap bidang terhubung ke satu atau lebih peta fitur dari lapisan sebelumnya.
Koneksi dihubungkan dengan topeng konvolusi yang merupakan matriks studi dari entry yang dapat disesuaikan dan disebut dengan bobot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Susianti Purba. Baik, saya akan melanjutkannya. Lapisan konvolusi yang terakhir, setiap bidang terhubung ke tepat satu peta fitur sebelumnya. Lapisan ini menggunakan masker konvolusi yang memiliki ukuran yang persis sama dengan peta fitur masukannya. Pada tahapan proses training digunakan fungsi error pada entropia E dengan rumus seperti yang di samping. Target kelas atau output CNN, sedangkan pada tahapan proses testing kelayakan pada setiap lapisan diukur dengan menggunakan rumus di mana TP nilai positif, TN nilai negatif, FP nilai salah positif, dan FN nilai salah negatif seperti gambar di samping. Lapisan subsampling memiliki jumlah bidang yang sama dengan lapisan konvolusi sebelumnya. Sebuah bidang subsampling membagi input 2D ke blok yang tidak tumpang tindih ukuran 2 x 2 piksel. Untuk setiap blok, jumlah dari 4 piksel dihitung. Jumlah ini dikalikan dengan bobot yang dapat disesuaikan sebelum ditambahkan ke istilah bias. Yang ketiga, metodologi penelitian, peraturan atau prosedur yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diambil dengan merupakan dataset batik yang didapatkan dari Google. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah data citra batik yang berjumlah 1050 data dengan 15 kategori jenis batik. Tools yang digunakan untuk melakukan uji coba algoritma CNN terhadap data yang telah diperoleh menggunakan Google Colab. Tahapan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, pre-processing, klasifikasi serta pengujian model CNN dan hasil akurasi klasifikasi citra. Beberapa tahapan tersebut dapat digambarkan seperti gambar yang di samping, kita bisa melihatnya. Apakah kamu tahu tahap processing digunakan untuk menyiapkan data citra batik agar dapat digunakan secara optimal? Dataset citra batik yang telah dikumpulkan selanjutnya dibagi menjadi 2 kategori pada masing-masing citra batik, yakni citra yang digunakan sebagai data training dan data testing. Pengujian model algoritma CNN pada citra batik yang telah dikelompokkan untuk memperoleh model serta hasil akurasi yang diperoleh dari algoritma CNN yang selanjutnya dapat dijadikan kesimpulan dari uji coba yang telah dilakukan. Tahap pre-processing dibagi menjadi beberapa bagian, seperti membaca dataset yang sudah diupload pada Google Drive dan menyamakan resolusi citra batik dengan melakukan resize pada citra batik yang telah diunggah. Hal ini bertujuan agar citra batik yang digunakan memiliki resolusi yang sama. Kita masuk yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan, yang dimana teori uraian materi, solusi, dan penyelesaian masalah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Irfani. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya yaitu dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah Citra Batik Indonesia. Data gambar tersebut diperoleh dengan cara mengunduh dari link yang telah disediakan. Jumlah citra yang terdapat pada dataset adalah 1050 gambar dengan format JPG dengan resolusi yang berbeda-beda, di mana terbagi menjadi 15 kelas.
Nah, proses selanjutnya adalah memanggil dataset dari Kaggle yang telah di-upload ke Google Colabs. Fungsi dari pemanggilan data ini ialah agar dapat mengetahui data apa saja yang akan kita olah atau kita proses pada CNN. Nah, selanjutnya klasifikasi dataset batik menggunakan TensorFlow dengan proses training data. Nah, berikut adalah gambar yang terlihat adanya klasifikasi gambar dengan jumlah data 1050 gambar dan setelah validasi data menjadi 300 gambar. Nah, gambar berikutnya yaitu proses iterasi dengan menggunakan 5 epochs per iterasi untuk training data. Nah, untuk proses selanjutnya dilakukan penentuan nilai filter, kernel, dan fungsi aktivasi yang digunakan pada tahap ekstraksi dan pemodelan. Untuk model yang dibuat yaitu berbentuk sekuensial. Nah, penelitian ini menggunakan ukuran kernel yaitu 3x3. Pada penelitian ini menggunakan 4 konvolusi layer dengan neuron 128. Pada lapis kedua ada max pooling layer. Max pooling ini selalu berada setelah konvolusi layer. Max pooling layer berfungsi untuk mereduksi resolusi gambar agar proses ketika pelatihan lebih cepat. Nah, setelah itu ada lapisan konvolusi. Nah, ada juga lapisan hidden layer. Nah, pada layer ini ada 3 lapisan hidden layer yang digunakan dengan fungsi aktivasi yang umum digunakan untuk klasifikasi gambar, yaitu fungsi aktivasi ReLU dengan variasi perseptron 128 dan 15. Nah, pada lapis hidden layer yang terakhir, dengan perseptron 8 menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk klasifikasi banyak kelas atau multi-kelas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Qasim. Pada baris pertama, melatih model dengan memanggil fungsi fit dan ditampung pada variabel history. Pada baris kedua, train generator adalah semua data gambar dari data latih. Pada baris ketiga, parameter step per epoch adalah jumlah dari data latih dibagi dengan batch size atau jumlah file per epoch. Pada baris keempat, parameter epoch merupakan banyaknya iterasi pelatihan yang akan dilakukan. Pada baris kelima, parameter validation data diisi dengan data validasi yang akan memvalidasi data latih saat proses pelatihan. Pada baris keenam, validation step adalah jumlah dari data validasi dibagi dengan batch size atau jumlah file per effort. Pada baris ketujuh, Verbose merupakan parameter untuk melihat proses kemajuan per epoch saat pelatihan. Pada baris terakhir, callback merupakan fungsi untuk memantau kinerja model. Pada callback di sini yang dipantau adalah akurasi. Jika akurasi mencapai hasil yang sudah ditentukan, maka proses pelatihan akan dihentikan secara otomatis sebelum mencapai batas epoch. Proses awal pelatihan per epoch. Iterasi atau epoch yang digunakannya itu sebanyak 200. Proses akhir pelatihan per epoch. Selanjutnya, loss menyatakan nilai dari loss function. Terlihat bahwa pada baris kode di atas epoch ke-1, loss mendapatkan nilai 2.7609 yang cukup besar, kemudian nilai itu menurun untuk setiap epoch. Akurasi merupakan nilai akurasi dari data latih. Terlihat pada baris kode di atas akurasi yang didapat.
0,0857 atau bisa dibilang 8%. Hal ini diharapkan terus meningkat seiring bertambahnya epoch. Val loss menyatakan nilai dari loss function pada data validasi. Terlihat bahwa pada baris kode di atas epoch ke-1 loss mendapatkan nilai 2.6911. Kemudian nilai itu fluktuatif untuk setiap epoch. Val akurasi sesuai namanya. Val merupakan nilai akurasi dari data validasi. Terlihat pada baris kode di atas. Akurasi yang didapat 0.11.000, 1.100, atau bisa dibilang 11%. Hal ini diharapkan terus meningkat seiring bertambahnya epoch. Setelah mengetahui nilai loss yang dihasilkan pada gambar di atas berikut unbakan train akurasi dan val akurasi. Tahap uji coba ini dilakukan dengan cara memasukkan satu persatu citra batik sebanyak 200 ke program yang telah dibuat untuk diproses sehingga diketahui jenis batik yang telah dimasukkan. Berikut adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan terhadap 200 dataset citra batik. Hasil pemanggilan model. Kesimpulan, rangkaian kegiatan yang memiliki referensi mengenai batik. Batik di Indonesia memiliki motif yang berbeda-beda. Hal tersebut yang bisa digunakan untuk mengklasifikasi masing-masing kelas batik. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi algoritma Convolution Neural Network atau CNN untuk klasifikasi batik sudah berhasil diterapkan. Hasil dari pengujian terhadap 300 dataset dan 15 kategori diperoleh nilai akurasi yang tertinggi adalah batik Dayak dan batik Tambal dengan nilai akurasi 75% dan 50%. Hasil akurasi yang diperoleh dari proses pelatihan model dari 35 epoch yang tertinggi adalah 90%, serta tingkat akurasi secara keseluruhan memperoleh persentase sebesar 22,3%. Adapun saran dari penelitian yang telah dilakukan yakni menambahkan lebih banyak dataset per kelasnya. Karena deep learning semakin banyak dataset, maka semakin banyak fitur yang bisa ditangkap. Meningkatkan ukuran dimensi gambar agar model dapat meningkatkan hasil nilai akurasi. Diharapkan pada penelitian selanjutnya membuat model yang lebih optimal sehingga dapat mengurangi nilai loss yang cukup tinggi. Terima kasih.